Abizar Al-Ghifari, putra Umi Pipik Dian Irawati, mendadak gugup saat diminta memberi kejutan kue ultah untuk Cynthia Mariska. Entah karena masih malu menunjukkan perhatiannya atau ogah dikaitkan soal asmaranya. Yang jelas, di momen ketika gadis tomboy asal Tanjung Priok itu merayakan ulang tahunnya yang ke-25, 4 November lalu, gadis yang diidolai ibunda Abizar itu pun tak bisa berkata-kata karena kue ultah yang sedianya disodorkan Abizar dalam rekaman video yang viral gagal disodorkan. Semoga Cynthia banyak umur dan afiat. Amin. Makin sayang orang tua. Amin. Berikan jodoh yang saleh. Amin. Gila, surprise sama Umi karena emang Umi unpredictable, Umi gak ketebak. Dia sangat senang lah rasanya bisa dikelilingi orang-orang yang baik. Sikap Abizar yang dingin pada Cynthia seolah kontras dengan sikap ibundanya, Umi Pipik, yang dinilai kebangetan ngebet menjodohkan putranya dengan Cynthia. Umi bahkan gamblang panggil Cynthia mantu, menjawab candaan pantun Cynthia yang menyebutnya ibu mertua. Di Jabar beli burung kakak tua. Takut. Apa kabar ibu mertua? Siang-siang makan kue putu. Cakep. Apa kabar mantu? Ya, sudah rahasia umum jika hubungan Umi Pipik dan Cynthia begitu dekat, bahkan serupa hubungan ibu dan anak. Nanti kamu yang aku dekor. Aku nggak berkutik ya di depan ibunya dan anaknya. Ada ya anaknya saja. Maksudnya? Ya, keceplosan. Tapi apakah keinginan Umi Pipik untuk merekatkan Cynthia dengan putranya ini belum sepenuhnya bersambut dari Abizar? Alhamdulillah, bersyukurillah itu aja. Tapi emang doain aja, enggak doain aja, ya. Sebagai orang yang sudah lama mengidolai Abizar, Cynthia jelas punya peluang besar untuk menaklukkan hati putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini. Apalagi satu langkah, yakni restu calon mertua, sudah dikantongi. Tapi Cynthia tampaknya belum mau kegeeran sebab boleh jadi Abizar masih menimbang perasaan cintanya pada gadis penyuka motor ini. Lantas benarkah Cynthia akan tetap menunggu sang Arjuna mengutarakan cintanya? Atau berusaha tak berharap karena akan menyisakan luka nanti? Allah yang tahu. Ya. Yang penting hubungan aku sama Umi silaturahminya lancar. Biar itu berjalan dengan sendirinya aja, karena pun gue juga nggak pernah tahu jalan gue ke depannya kayak apa. Insya Allah kalau itu biasa langsung kalau udah siap nikah ya dia akan nikah. Sementara Umi Pipik masih menunggu hati putranya terketuk untuk menyatakan cinta pada calon mantu idamannya. Support tak kalah all out juga ditumpahkannya pada menantu utamanya, pesepak bola nasional Egy Maulana. Harus dong, mantu harus disupport. Persiapannya seperti biasa. Minta kaos sama Egy ya. Optimisme Umi Pipik meski tak mudah melawan pasukan dari negeri Sakura Jepang, serupa optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemarin mantan bos Inter Milan ini mengunggah video berisi cuplikan ketangguhan pemain baru Kevin Dix seraya membubuhkan maklumat di akun Instagramnya jika pemain asal Copenhagen FC yang baru dinaturalisasi Jumat pekan lalu ini sudah bisa bermain melawan Jepang. Can't wait to see everybody. 출전 같이 가는 목표는 똑같다고 생각하거든요. 에릭 회장님하고 항상 그런 얘기를 상당히 깊이 있게 얘기하고 있다. Gelagat optimisme juga membuncah dari pemain abort yang berkiprah di luar negeri. Mereka satu persatu sudah datang ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Martin Paes menjadi yang paling awal datang, menyusul Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan tentu saja para punggawa Garuda lainnya yang akan segera menyusul usai mendapat panggilan pelatih, termasuk Miss Hilgers dan Kevin Dix yang sudah ditunggu-tunggu fans fanatik timnas di hotel mereka menginap. Antusiasme fans tampak membuncah ketika satu persatu idola mereka tiba di hotel. Halo, Garuda Band. Tiga. Thank you.
Dari sekian pemain yang sudah dipanggil dan sebagian besar sudah mengikuti pemusatan latihan bersama pelatih, teka-teki apakah Eliano Reinders akan dipanggil kembali setelah absen melawan Cina masih terus jadi pertanyaan publik sepak bola tanah air. Namun meski belum ada kepastian apakah teman Miss Helgers ini dipanggil atau tidak, di media sosial Eliano tampak menunjukkan kecintaannya pada Indonesia. Ia bahkan mengajak teman satu klubnya untuk menyapa fans Indonesia dengan ucapan salam khas umat muslim. Assalamualaikum Bonjour Indonesia. Jika Eliano fasih mengucapkan Assalamualaikum, kiper andalan timnas Martin Pas bahkan sudah bisa menyapa fans dengan bahasa Jawa, kampung kelahiran neneknya di Kediri, Jawa Timur. Konco kabe, kulo Martin Pas, ojo lali dugun tenas. Menjadi idola di tanah penggila bola memang bak ketiban popularitas yang di luar dugaan. Siapa sangka jika popularitas Martin Pas melebihi popularitas klub yang menaunginya, FC Dallas. Bahkan followers kekasih supermodel top dunia Luna Bell ini jauh meroket meninggalkan follower klub asalnya sejak resmi menjadi kiper timnas Indonesia. Tercatat followers Martin Pas saat ini sudah mencapai 1,9 juta, sementara klubnya FC Dallas hanya punya followers 470.000. Saya rasa ini satu kebanggaan lah buat mereka, ternyata dengan support dari para supporter dan warga Indonesia, follower Instagramnya menunjukkan signifikan kenaikan dan itu menjadi nilai kebaikan lah buat mereka. Lompatan followers inilah yang selalu membuat Pas terharu membela timnas, apalagi kelak laga akan digelar di Stadion GBK. This was the first time that they were actually like for us there. And I just, again, I was so calm and I just felt the energy and almost like you have to do it for them. Lantas akankah Jumat tanggal 15 November 2024 nanti, Martin Pas mampu memberikan kejutan penampilan dengan mengalahkan pasukan dari negeri Sakura Jepang di kandang sendiri? Bagaimana pula prediksi dari selebriti? Jepang itu kuat banget, Jepang itu bagus mainnya. Ya berharapnya 1-1 lah. Mudah-mudahan nanti pas lawan Jepang emang hari kita, emang rezeki kita dan kita bisa menang. Prediksi gue bisa 2 nggak sih? Ya minimal seri, ya 1-1 kok nggak 0-0 sih. Kalau menangnya mungkin 1-0. Minimal 1-0, alhamdulillah. Tapi kalau bisa 2-0 itu lebih bagus. Yeah, we could really maybe do it and go all the way to the World Cup here and insane, and I think what the fans deserve too. Beri kebanggaan buat supporter sepak bola Indonesia. Bravo, timnas! Siapa sangka meski usianya hampir kepala 5, namun kondisi fisik Frans Mohede makin bugar dan prima. Ternyata semua itu berkat berlatih secara rutin olahraga Muay Thai sejak tahun Frans dan istri Amara belum memiliki anak. Karena kesamaan hobi dengan olahraga dari Thailand itu membuat Frans dan Amara membuat sebuah sasana atau arena berlatih untuk Muay Thai pada tahun 2007. Karena kecintaannya pada olahraga Muay Thai itulah hingga akhirnya ia didaulat menjadi ketua Muay Thai profesional Indonesia. Hari ini saya lagi hadir kebetulan diundang, sekalian terlibat juga sih. Di acara hari ini ada namanya pertandingan Muay Thai, kompetisi Muay Thai yang tajuknya WBC Muay Thai Indonesia Festival. Bahkan baru-baru ini, Frans juga terlibat dalam kejuaraan Muay Thai sebagai salah satu juri. Memiliki hobi yang sama, tentu saja membuat Frans dan Amara kerap disebut-sebut sebagai pasangan yang romantis. Romantisme itu kerap diberai di sebuah sasana latihan.
romantis sih. Ya karena ya kita dulu dari kita muda sebelum punya anak kita hobinya udah Muay Thai nih. Jadi latihan setiap hari sampai akhirnya punya sasana sendiri. Ya gimana ya, jadi ya kita latihan, aku megangin, kita kadang-kadang jadi partner light sparring ya, bukan sparring beneran. Ya karena emang kita berdua memang seneng bela diri. Jadi ya mau ya karena kita punya passion yang sama ya, itu mungkin yang dibilang jadi kayak jadi mesra gitu. Memiliki olahraga bela diri yang sama sebelum memiliki anak hingga akhirnya bisa menjadi nahkoda Muay Thai profesional Indonesia, adakah tersirat dalam hati keduanya untuk menggiring anak-anaknya menjadi atlet Muay Thai? Nggak tahu sih, tergantung mereka. Mereka dari kecil udah bosan ngeliat aku sama ibunya istilahnya ngurusin beginian terus gitu. Mereka udah bosan banget. Kita ajak kemana aja ngurusin fighter, mereka udah ngeliat. Jadi aku nggak tahu mereka mau lanjut. Kali kalau sekedar buat hobi aja kali mungkin mereka tetap jalanin. Tentu saja dengan fisik yang prima dan memiliki pengetahuan soal bagaimana menghadapi hingga melumpuhkan lawan, Franz semestinya bisa melindungi diri. Tapi itu hanya di dunia nyata, namun saat berperan sebagai Bhaskara, ia justru harus meregang nyawa di tangan istri dan anaknya sendiri. Namun dari kematian itu, Dania menduga jika Bhaskara merupakan ayahnya, mulai curiga dengan kematian pucuk pimpinan perusahaan Cakradinata tersebut. Siapa lagi yang melindungi Alisa kalau bukan Papa? Tapi aku sendiri juga gak bisa tenang. Perasaanku gak enak banget dari kemarin. Kenapa aku ngerasa sedih banget ya kehilangan Pak Bhaskara? Pokoknya konflik ini lagi satu tapi tetap ada konflik. Tak hanya Dania, Romeo yang merupakan anak sambung Bhaskara juga ternyata menaruh curiga ketika semua harta warisan dan semua perusahaan diserahkan kepada Ajeng. Sementara Alisa apalagi Rangga yang sangat ngebet ingin menguasai perusahaan justru sama sekali tak mendapatkan secuil pun warisan. Tentu saja Rangga curiga jika surat wasiat itu palsu, lantaran surat wasiat yang asli sudah ia bakar. Masihkah Rangga berambisi untuk mengambil seluruh harta ayahnya? Urusan surat wasiat almarhum papa kamu. Kan surat wasiat papa sudah aku bakar. Wasiat gimana ya, Ma, maksudnya? Aku benar-benar nggak ngerti, Ma. Kayaknya papa kamu bikin surat wasiat baru. Bertepatan banget sebelum papa kamu meninggal. Jadi kayaknya kita harus ke kantor lama. Mungkin disimpan di dalam berangkas. Ayo, temenin Mama. Ini adalah surat wasiatnya. Oh, jadi ini surat wasiatnya. Berarti bener ya, suami saya bikin surat wasiat baru. Bukannya surat wasiat papa sudah aku bakar. Kenapa bisa ada di dalam berangkas? Nah, itu yang agak jadi tanda tanya. Karena surat wasiat itu kan gue udah lihat isinya. Dan tiba-tiba berubah. Yang mana surat wasiat itu menyatakan bahwa nyokap itu yang menerima seluruh harta warisan. Seluruh ya, bukan sebagian. Seluruh, dan terus gue sama Alicia yang jadi adik gue, kita sama sekali nggak dapat apa-apa. Karena surat wasiatnya itu surat wasiat bukan dari Bhaskara. Kalau nggak salah ya, yang Bhaskara bikin itu dirobek karena Rangga. Kemarin tuh tayangan kemarin yang pas dia meninggal. Nah itu surat wasiatan yang dibikin sama Ajeng sendiri. Setahu aku sih seperti itu. Sementara itu, Christiana Baharudin merasa bersalah lantaran tak bisa membuatkan pesta meriah tepat di hari ulang tahun istrinya Siti Badriah yang ke-33 pada 11 November 2024 kemarin. Permintaan maaf pemeran Pasha dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia itu disampaikan melalui media sosial sekaligus memberikan ucapan selamat kepada istri tercintanya diselingi gambar kemesraan keluarga kecil mereka. Selamat ulang tahun istriku sayang. Maaf ya, ulang tahunnya cuma bisa tiup lilin aja di pagi ini. Gak ada acara apapun, gak bisa pergi holiday ataupun sekedar dinner.
Ya sama aja sih dari awal Siti masih menjadi istri yang baik, istri yang pengertian. Mudah-mudahan kedepannya lebih pengertian lagi. Kurang pengertian apa ini? Dianya ulang tahun, sayanya masih di lokasi, nggak bisa bikin acara apa-apa, tapi dia masih mengerti itu semua. Alhamdulillah. Enggak, jadi setiap Siti ulang tahun tuh dia selalu pengen di Bali. Setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut tuh pasti kayak gitu. Nah sekarang nggak bisa kemana-mana, boro-boro buat dinner, akunya di lokasi. Bukan hanya kepada Siti Badriah, Christiana juga mengungkapkan jika kesibukannya membuat waktu berkumpul dengan keluarga berkurang. Bahkan di momen paling spesial bagi Siti Badriah kali ini, Christiana tak bisa menemani walau hanya sebentar saja. Namun demikian, Christiana yang ditemui mengaku sudah menyiapkan kado spesial untuk istri tercinta. Lantas bagaimana sikap Siti Badriah? Makasih udah jadi istri yang sangat pengertian dan ibu yang hebat. Semoga kamu bisa bahagia menjadi istri dan ibu dari anak-anak aku. Aku cuma beliin kalung aja. Di sisi lain, video momen lucu baby Serena Zenata atau Serendul, putri mereka beredar di media sosial. Dalam video itu, Christiana mengungkapkan jika rambut keriting putrinya mirip dengan dirinya. Namun Christiana terdengar gemas ketika menyebut jika Serendul tak mau dibilang mirip dengan papanya. Dalam video itu terlihat Siti Badriah tertawa melihat anaknya menangis histeris. Iya, Serena mirip Dedi, mirip Mami ya. Serena mirip Mami ya. Mirip Mami. Mirip Mami ya udah mirip Mami. Tapi rambutnya keriting kayak Dedi. Alisnya matanya kayak Dedi persis. Itu hidung bibir dagunya mirip Dedi. Ya Allah, ini mah anak Dedi. Mukanya mirip Dedi. Mirip Dedi ini mah mukanya. Mirip siapa? Mirip siapa? Jadi dia nangis tuh gara-gara selalu gue bercandain. Serena mirip Dedi, dia Serena anak Dedi. Enggak, anak Mami katanya. Serena mirip Mami. Loh, ini kan papa kamu. Serena mirip Dedi. Enggak, mirip Mami sampai nangis. Sampai itu yang di TikTok pun sampai nangis banget dia, gue jailin. Dia nggak mau banget dimiripin sama gue. Sementara kemelut di keluarga Baskara Cakradinata, Ihwal Suratwasiya, para pemain sinetron anyar Cerita Cinta SMA tampak bahagia ketika sinetron yang mereka bintangi akhirnya tayang perdana di RCTI pukul 16 waktu Indonesia Barat. Semburat kebahagiaan tentu saja terpendar di wajah semua pemain dan kru yang ada di lokasi. Semua pemain begitu menaruh asa jika sinetron anyar RCTI ini mampu menjadi salah satu pilihan pemirsa dalam menikmati sinetron. Apalagi sinetron Cerita Cinta SMA ini berbeda dari sinetron lainnya. Wah, seru banget ya dan sesuai banget sama ekspektasinya. Dan moga-moga kedepannya episode bisa makin seru, makin rame dan makin dicintai masyarakat Indonesia tentunya. Kayla sebagai Rasti, pokoknya kalau penonton lihat dia pasti yang paling ngeselin karena aku baca skrip aja kesel ngeliat Rasti. Bagus banget, habis itu juga tadi scene antara Jian dan mama papanya sedih banget ya. Itu semua pemainnya oke juga, dari pengambilan gambar semuanya oke, bener-bener kayak bagus sih. Jujur karena perdana selalu deg-degan ya sebenarnya ya, tapi semoga sih emang hasilnya bagus. Terus buat yang nonton juga suka, terhibur. Terus pokoknya ditonton terus tiap harinya. Senin sampai Jumat ya? Ya Senin sampai Jumat. Tentu saja cerita yang fresh dibalut dengan drama keluarga bisa menjadi pilihan pemirsa di waktu sore nanti. Apalagi banyak pemain muda yang berperan di dalam sinetron tersebut.
Keluarga kecil yang awalnya harmonis mendadak menjadi duka ketika mengalami kecelakaan. Anak kembar bernama Devan dan Dinda harus terpisah usai mengalami kecelakaan tersebut. Ini ada juga nih, satu lagi nih. Sini nih. Nih. Salah satu anak kembarnya. Halo. Nih Zayannya. Aku Zayan berperan sebagai Devan. Yes, sebagai Devan. Siapa karakternya? Devan ini tuh orangnya apa ya? Bentar, gue pegang aja deh. Ini nggak apa-apa. Devan ini orangnya itu perhatian banget sama orang. Tapi cara dia melakukan sesuatu itu terkadang kasar. Karena dia kan sekarang tinggalnya sama kakek. Dan kakek tuh cara ngedidik Devannya tuh agak sedikit kasar. Jadi keikutan lah ya. Jangan lupa saksikan cerita cinta SMA setiap hari jam 4 sore hanya di RCTI. Aku suka RCTI. Betul, gitu kan? Pemirsa, tabrakan beruntun di jalan tol Purbalenyi arah Jakarta kemarin sore membuat satu Indonesia berduka. Terhitung 16 mobil ringsek parah akibat tabrakan beruntun yang terjadi di kilometer 92,2 tol Purbalenyi. Menurut saksi mata, tabrakan bermula dari sebuah truk mengangkut kardus bekas diduga mengalami remblong sehingga menabrak mobil di depannya. Karena kejadiannya begitu cepat, mobil di belakang pun tak bisa mengerem mendadak sehingga terjadi tabrakan dahsyat yang melibatkan 4 jenis mobil sekaligus, yaitu mobil, truk, bus, minibus, dan mobil jenis sedan. Beruntun, Bos! Hingga semalam, jumlah korban tabrakan beruntun mencapai 24 orang, 23 orang mengalami luka berat dan ringan, dan 1 orang meninggal dunia. Kepanikan terjadi saat evakuasi korban mengingat banyak mobilnya mobil yang ringsek berhimpitan. Setelah berhasil dievakuasi, korban yang mengalami luka berat langsung dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Rojak dan Siloam Purwakarta, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Telepon ambulan dulu. Hah? Enggak. Sangat shock ya, karena saya udah nggak inget terakhir kali saya melihat kecelakaan beruntun sebanyak itu. Ya dengkul lemes ya waktu lihat videonya di medsos. Ya. Sangat bikin shock sih. Tadi aku ngeliat sampai ibu-ibu pada berlarian, ya Allah, nggak tega gitu. Belum ada anak kecil juga. Beberapa hal belakangan ini kita lihat kebanyakan truk ya, tapi ya itu tadi, selain memang kita harus mawas diri, semua itu memang dari diri kita sendiri lah. Kadang-kadang kita udah hati-hati tapi orang tidak melakukan hal yang sama gitu. Sementara itu, 1 orang korban meninggal adalah penumpang mobil minibus yang terhimpit badan mobil truk yang terguling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban pasti banyak. Korban banyak dan semuanya nggak akan ada yang siap mendengar kabar itu. Ya mudah-mudahan semua selamat, semua bisa bersabar dengan kejadian ini. Pastinya saya turut bersimpatik atas apa yang terjadi ya terhadap kecelakaan tersebut, tapi mudah-mudahan tentunya keluarga korban diberikan ketabahan. Prihatin dengan kecelakaan dan kejadian itu, tentu aja mendoakan semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang pasti ini tidak diharapkan oleh semua orang. Bukan film aksi Hollywood, namun tabrakan beruntun di tol Purbalenyi seolah lebih menegangkan dari film Speed atau Fast and Furious. Saksi mata mengaku mendengar dentuman keras ketika truk terguling disertai 15 mobil lain hingga bertumpukan
beruntung tidak ada mobil yang mengalami kebakaran akibat kebocoran tangki bensin. Sederet selebriti pun mengungkapkan keprihatinan mereka karena kerugian moral dan material yang terjadi akibat tabrakan beruntun tol Purbalenyi tak bisa dikalkulasikan dengan angka. Tentu saja banyak yang mengalami trauma akibat tabrakan beruntun yang terjadi di Angka Cantik pukul 15:15 pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2024. Ya, dunia hiburan Indonesia pun seolah punya trauma tersendiri terhadap kecelakaan beruntun di jalan tol. Pasalnya tahun 2021 silam, pedangdut Cha-Cha Charlie, personil Trio Macan, tewas mengenaskan usai mengalami benturan hebat di bagian kepala pada tabrakan beruntun yang terjadi di jalan tol Semarang Solo kilometer 428. Meski bukan tabrakan beruntun, kecelakaan jalan tol yang menghadirkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia terjadi ketika Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meregang nyawa pada kecelakaan tunggal di tol Jombang kilometer 672 pada 4 November 2021 silam. Kepergian Vanessa dan Bibi yang namanya tengah berada di puncak pasca melewati serangkaian ujian hidup membuat ribuan fans mereka sempat menyalahkan sopir maut Tubagus Jodi yang lalai dalam mengemudi sehingga menyebabkan kecelakaan yang merenggut nyawa pasutri terkenal Vanessa dan Bibi serta membuat putra sematawayang pasangan sehidup semati itu menjadi yatim piatu di usia 1 tahun. Jauh sebelumnya, istri pedangdut Saiful Jamil, Virginia Anggraini, tewas akibat kecelakaan tunggal di tol Cipularang kilometer 97 pada 3 September 2011 silam. Ipul yang mengemudikan minibus berpenumpang 10 orang tak bisa mengendalikan kemudi kencangnya arus angin dari perbukitan di sekitar jalan tol sehingga mobil oleng dan terguling seketika. Ipul yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dan diganjar hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan. Dulu zaman-zamannya Bang Saiful Jamil kan. Oh iya. Kan. Jadi memang banyak lah memang terjadi kecelakaan di sana. Harus hati-hati. Kasus truk remblong atau ban mobil meledak acap kali menjadi pemicu kecelakaan beruntun yang merenggut nyawa. Aku tuh memang sebenarnya bukan penggemar perjalanan darat. Kalau jalan darat itu emang agak serem banget sih. Aku tuh kalau misalkan kan suka kadang apalagi ke Bandung, kadang juga ke Subang, acara-acara ke Kuningan, itu kan harus ngelewatin Purbalenyi semua kan gitu. Nah itu emang agak serem sih. Saya juga mohon doanya ke teman-teman. Insya Allah di sini saya lanjut keluar kota ada syuting. Kayaknya sih nggak bisa lewat situ lagi ya. Dan saya sangat sadar diri kalau memang ngantuk, saya pasti stop di rest area dan tidur sebentar. Saya akan jujur kalau saya bilang saya ngantuk.